Jadi tema kita kumpul apa tadi? Aku Pancasila, aku Indonesia. Wah, itu tema yang luar biasa. Baik, kita mulai dengan Kejadian 1 ayat 26. Ayo semuanya buka. Kejadian 1 ayat 26. Waktu firman ini diucapkan oleh Tuhan kita pencipta alam semesta. Ya, sudah jangan berisik. Waktu firman ini diucapkan oleh Tuhan kita pencipta alam semesta, manusia itu belum ada. Maka itu kalimat pertama jelas, berfirmanlah Tuhan, terus baiklah kita menjadikan manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Nah, perhatikan. Jadi manusia sudah ada atau belum? Belum, baru rencana. Lalu tujuannya. Ada kata supaya tidak? Nah, apa arti kata supaya? Agar, iya betul, menjalani. Terus ada satu lagi, tujuan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Bapa kita di surga bukan hanya untuk penuh-penuhan bumi, punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya baca mereka berkuasa. Stop dulu. Nah, stop. Supaya berkuasa. Nah, dari ayat ini muncullah negara. Ngerti maksudnya? Kenapa? Bagaimana seorang manusia bisa berkuasa kalau tidak ada pemerintahan? Renungkan dia atau tidak? Harus mikir. Ya, justru negara itu sudah dibentuk Tuhan sejak manusia belum ada. Oke, kita tinggalkan dulu ayat itu. Kita buka Kisah Rasul 17 ayat 26. Tolong kalau nyatet ayatnya jangan cuma ayatnya, tapi harus diterangkan. Ya. Kalau enggak, saudara, kalian cuma baca begitu lagi. Kisah Rasul 17 ayat 26. Aldo, kenapa gak catat? Nah, kok tidak buku? Kenapa tidak bawa buku? Ntar pinjam. Yang tidak catat, nggak mencatat terus pinjam. Ya, kenapa nggak bawa buku? Oke ya, tolong ya ibu bapak guru perhatikan anak-anak yang tidak bawa catatan harus pinjam ke saudaranya nanti waktu tidur malam. Udah, Kisah Rasul 17 ayat 26. Udah? Ayo kita baca 1, 2, 3. Ini luar biasa. Apa yang kalian pikirkan ketika membaca firman itu dan Tuhan menentukan musim-musim dan batas-batas wilayah manusia? Itu bicara apa? Negara. Dari satu orang saja. Itu siapa? Adam. Bukan kok Musa. Siapa yang ngomong Musa? Dari satu orang saja. Siapa dia? Adam. Maka lahirlah segini banyak suku bangsa dengan macam-macam budaya, warna kulit, bentuk rambut dan semuanya. Tapi dari satu orang saja. Nah, artinya apa kata dari satu orang saja? Walaupun kita beda warna kulit, beda budaya, beda bahasa, beda semuanya. Jadi artinya apa? Dari satu orang saja. Iya. Berarti kita ini satu keluarga. Betul tidak? Hebat enggak? Nah, renungkan lagi sekali. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh bangsa di dunia dengan macam-macam latar belakang, budaya, warna kulit, bentuk rambut dan semuanya. Siapa ini namanya? Ya, kamu pindah ke sini. Kenapa kamu melamun terus? Pindah ke sini. Ayo cepat sih. Ini anak senang atau bukan? Bukan, ini pindah ke sini ya. Kamu lagi mikir apa itu? Tolong ya, ibu guru, coba dulu ini. Ayo, kamu lagi mikir sesuatu. Awas. Saya tidak ingin kalian masih SMA ini punya pacar dalam nama Yesus. Belum waktunya, ingat kamu. Dengar ya, belum waktunya, awas. Oke, lanjut, dengerin. Stop, sudah stop. Ya, saya ulangi lagi.
Jadi kalau ada firman berkata dari satu orang saja, maka muncullah sekian ribu bahasa, budaya, dan sekian ratus negara di dunia. Dan Tuhan yang menentukan batas-batas itu, termasuk musik. Berarti kita ini satu keluarga besar di dunia. Betul? Kita bukan musuh satu dengan yang lain, bukan. Maaf, saya harus bicara ini ya. Awal-awal saya masuk ke pedalaman itu kaget. Ya, itu tahun 91. Waktu itu Papua baru 9 kabupaten, masih sedikit. Sekarang sudah berapa ya kabupatennya 2 provinsi ini? Itu untuk Papua saja, atau Papua Barat juga 21 kabupaten. Nah dulu cuma 9 kabupaten, ya dengerin. Nah yang begini buat kaget, ternyata antar kampung, ini yang menyedihkan, ya, itu bermusuhan. Maka itu sampai hari ini di Papua masih banyak perang suku atau tidak? Nah, karena ini kejahatan iblis. Ternyata sebagian besar saudara kita di pedalaman Papua ini masih menganggap yang tidak satu bahasa itu musuh. Wah, ngeri sekali. Dan itu terjadi. Maaf. Lihat keadaan kita di Nabire ini. Ini tadi di Sarikuring ada pertemuan antara pihak kepolisian dengan bupati yang terpilih di Intan Jaya. Tapi kan belum resmi, masih ada pilkada ulang di 7 kecamatan. Lah dengar itu sedih sekali. Apa yang terjadi? Karena masing-masing kita di Papua ini ada orang pantai, ada orang gunung. Nah masing-masing ribut. Orang pantai tidak mau dipimpin orang gunung. Orang gunung gak mau dipimpin orang pantai. Nah itu di Nabire. Tapi di Intan Jaya yang gak ada pantainya, mereka ribut juga. Orang Moni gak mau dipimpin orang Dama, orang Dama gak mau dipimpin orang Dani. Itu semua jadi apa? Kita lihat akhir-akhir ini Indonesia lagi diserang juga. Kelompok ini, kelompok itu, perang sendiri. Nah, padahal kita berasal dari satu orang saja. Nah tolong ingat firman ini sampai kalian tua nanti, dan sampaikan kepada anak cucumu bahwa kita ini satu keluarga besar di muka bumi. Hebat gak Tuhan kita? Loh iya atau tidak? Dari satu orang saja. Ingat itu. Seandainya ada di antara kalian, maaf, seandainya, kita tidak berharap, tapi seandainya ada, mungkin ada yang mendoktrin kalian. Tahu kata mendoktrin? Mempengaruhi pikiran. Kamu Moni, kamu Dani, kamu Me, kamu itu biak, kamu itu wasior, misalnya Wondama. Tolak itu. Setiap kali ada keterangan itu, bacakan ayat ini. Kamu tahu nggak? Seluruh dunia yang begitu banyak, berapa jumlah penduduk dunia sekarang? Kok tidak tahu bagaimana ini? Harus tahu. Berapa jumlah penduduk dunia sekarang? 7 miliar lebih. Bayangkan, 7 miliar lebih terdiri dari hampir 300 negara. 270 sekian negara di dunia. Ternyata berasal dari satu orang. Kira-kira bisa bayangkan 7 miliar itu seberapa? Nah, coba penduduk Nabire berapa penduduk Nabire? Ada yang tahu? Bapak Ibu guru tahu berapa penduduk Nabire? Berapa kira-kira? Yang ngomong aja 100.000. Nah, untuk membayangkan dunia itu 7 miliar itu berapa juta? Begini, kata 1 miliar itu artinya 1 juta. Itu 1 miliar. 1 juta. Karena 1 miliar itu nolnya 12. Jadi kalau 7 miliar itu 7.000 juta.
7.000 juta. 7 juta salah. Nah, 7 juta di nolnya 12 Iya. Tuh, nah, bagi 100.000, jadi berapa ribu kalinya penduduk Nabire itu isinya dunia. Ngerti maksudnya? Nah, sebanyak itu berasal dari satu orang saja. Jadi jangan lupa. Jadi tiap kali ada yang mempengaruhi kalian untuk bermusuhan dengan suku lain, apalagi bangsa lain, tolak mendapat itu. Kok nggak ada yang amin? Gimana cara nolaknya? Bacakan ayat itu. Iya, Kisah Rasul 17:26. Bahwa semua kita itu berasal dari satu orang. Nah, inilah firman yang luar biasa. Di dalam kitab suci agama lain tidak ada kalimat ini. Hanya ada dalam kitab suci kita. Kita berasal dari satu orang saja. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat 9. Di sini Tuhan membedakan 4 hal. Ya, Wahyu 5 ayat 9. Maka itu kalau ada yang ngajak bermusuhan, bacakan, "Mbak, kita nggak musuh, kita saudara. Walaupun warna kulit beda, bentuk rambut beda, bahasa beda, wilayah kita beda, daerah kita beda, kita berasal dari satu orang." Hebat bukan? Hebat. Ya, udah Wahyu 5 ayat 9. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Dari tiap-tiap suku dan tiap-tiap bahasa dan tiap-tiap kaum dan tiap-tiap bangsa. Nah, ternyata di setiap negara ada 4 bagian ini. Yang pertama disebut tiap-tiap suku. Papua tidak bisa disebut Papua karena terdiri dari macam-macam suku. Minahasa nggak bisa disebut Minahasa. Ada Minahasa ini, Minahasa itu. Bahasanya beda. Nah, antara Pak Kepala Sekolah Pak Refli dengan Pak Kris, ini suku beda ya. Pak Kris dari Tomohon. Tomohon itu apa? Totem Tombulu. Ya, kalau Pak Refli Totembuan. Nah, beda. Ada orang Tonsea di sini. Oh, kamu Tonsea. Ya, ada orang mana lagi? Mana? Numpor. Oke, Numpor. Angkat tanya kamu, Aldo, tahu ampun. Nah, ada suku. Setelah suku ada apa? Dan tiap-tiap bahasa beda lagi. Batak juga banyak. Ada Batak Toba, Karo, Mandailing, ya, dan macam-macam. Jawa juga banyak. Ada Jawa Banyumas, ada Jawa Osing, Jawa Tengger. Beda-beda. Hebat sekali. Lalu setelah dari tiap-tiap bahasa, kaum. Nah, kaum itu lebih besar. Ya, jadi misalnya orang Dayak, nah itu kaum Dayak. Orang Papua, satu kaum Papua. Tapi dibedakan lagi. Baru terakhir jadi bangsa. Nah, yang hebat ayat ini perhatikan. Yesus layak menerima semua pujian dan gulungan kitab itu karena dia telah apa? Membuka meter-meternya terus bisa beli dengan darah. Ya, dan telah membeli siapa? Seluruh manusia di bumi sudah dibeli. Apa arti kata sudah dibeli? Jadi milik, sudah lunas. Maka itu kita bukan orang lain lagi. Walaupun kita beda suku, beda bahasa, beda kaum, beda bangsa, tapi kita ini sudah dimiliki oleh satu orang. Siapa pemilik kita? Tuhan Yesus. Jadi tidak ada permusuhan. Walaupun kita kenal orang agamanya bukan Kristen, menurut firman ini mereka sudah dibeli atau belum oleh Tuhan Yesus?
Sudah. Jadi cepat atau lambat seluruh bumi akan tahu dan milik Tuhan Yesus. Kita tunggu aja waktunya, karena sudah dibeli. Jadi kita sudah dapat 2 ayat bahwa kita ini bukan bermusuhan. Betul ya? Yang pertama, dari 1 orang saja. 2, karena kita dimiliki oleh pribadi yang sama. Walaupun beda warna kulit, beda bahasa, beda suku, beda kaum kita, beda bangsa. Kita bangsa Indonesia, ada bangsa Papua Nugini, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Singapura, ada bangsa Filipina. Nah, itu yang tetangga kita. Ada bangsa apa? Swiss, ya Thailand. Nah, tapi kita ini satu keluarga. Termasuk beda-beda agama, nggak apa-apa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memusuhi agama lain. Betul tidak? Karena kita ini satu keluarga. Jelas? Nah, kembali ke Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini jadi masalah. Yang berfirman siapa? Tuhan. Harusnya pakai kata ganti orang pertama tunggal atau orang harusnya pakai kata ganti orang pertama aku. Mengapa ditulis kita? Nah, kalau kita berarti Tuhan kita banyak atau satu? Banyak. Nah, ini masalah. Bukan banyak. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwa kita semua mau bangsa apa saja satu keluarga besar. Kenapa kita? Dan huruf besar lagi ya, betul kitanya itu lihat. Nah, oke. Ayat 27 akan menerangkan kepada kita. Baca 1, 2, 3. Stop. Menurut gambarnya diciptakannya manusia itu apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, stop. Ini jawabannya. Menurut gambarnya dijadikannya manusia apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Pelan-pelan ya. Menurut gambarnya diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, kalau begitu Tuhan itu laki atau perempuan? Iya, karena ada Bapa kami dalam surga. Tapi masalahnya, kalau dia hanya laki-laki, lalu perempuan ini gambarnya siapa? Maria mana Maria? Loh, ngerti nggak? Ini pertanyaan penting. Padahal firman-Nya jelas, manusia yang laki-laki dan perempuan ini adalah gambar Tuhan. Nah, ini jawabannya. Siapa kita? Saya beri contoh lah. Kalian belum menikah, bukan? Apa belum ada? Nah, awas. Kalian belum menikah, ya? Tapi ngerti. Kalau papa mama lagi berdua, nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua yang lain, lagi berdua saja. Mereka dua kalau bicara menggunakan kata ganti orang keberapa? Iya apa? Gimana? Kita. Nah, ini masalah. Orang Minahasa dan orang Makassar punya masalah dengan kata kita. Nah, ini kacau ini. Iya toh? Sudah cukup, sudah. Nah, ini yang bukan Makassar, bukan Minahasa pasti bingung. Coba dengerin ini. Orang Makassar berkata, stop dulu, denger, stop. Jangan ngomong sendiri. Siapa itu? Siapa namanya? Just diam. Orang Makassar berkata kamu itu kita. Iya toh. Jadi kalau ketemu orang pasar tanya kita mau kemana? Saya pertama bingung. Kita siapa? Ternyata kamu itu kita. Orang Minahasa lain lagi. Iya toh. Nah, maka itu harus kita bisa
kaya betul, mengenali banyak perbedaan bahasa. Kayak bisa ditulis tadi toh, dari tiap-tiap kaum, tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap bangsa. Itu hebat sekali, ya. Jadi kalau papa mama lagi berdua, tidak ada orang lain. Kalau mereka dua lagi ngomong, kita. Ini bahasa Indonesia yang baku. Berarti Kejadian 1:26. Ini kalian harus bisa nerangkan kepada semua orang yang masih belum mengerti karena perbedaan agama, perbedaan suku, sehingga kita terpecah belah. Dengarkan ini. Ternyata kata kita di ayat 26, di surga itu ada papa mama. Jadi Tuhan itu memang satu. Maka itu di perjanjian baru ditegaskan bahwa begitu dua orang pria wanita menikah, mereka dua atau satu? Satu. Wanita ikut disebut nyonya siapa atau ibu siapa, tapi satu. Nah kalau ada ngerti ini, berarti walaupun siapa itu? Jadi walaupun ada kata kita di 26, tetap satu, yaitu Tuhan. Nah untuk menggambarkan Tuhan yang adalah Papa, kan seperti gambarnya dia ciptakan kita. Untuk menggambarkan Tuhan yang adalah Papa, maka dia ciptakan laki-laki. Betul? Untuk menggambarkan dia sebagai mama, dia jadikan perempuan. Maka itu setelah ayat 26, manusia dijadikan. Ayat 27, laki dan perempuan. Ayat 28 coba lihat. Diapakan manusia itu? Diberkati untuk jadi suami istri. Jadi papa mama. Artinya begini, Tuhan gak bisa disebut laki atau perempuan. Itu namanya jenis kelamin. Salah. Tapi yang betul adalah Tuhan itu papa dan mama. Karena satu kesatuan. Maka itu karena papa dan mama, ketika kita anak-anaknya belum ada, kalau papa mama ngomong berdua pakai kata kita. Ingat, bukan kitanya orang Makassar, ingat itu. Bukan kitanya orang Minahasa, awas ya, jangan sampai salah. Ini kebenaran luar biasa. Tapi saya harus cari ayatnya. Ini cara kita belajar firman Tuhan, harus cari pendukungnya. Di mana? Kalau ada kata, ada ayat berkata Tuhan itu mama, saya baru percaya. Akhirnya dapat. Coba buka Ulangan 32 ayat 18. Wah, ini luar biasa. Firman Tuhan ini Ulangan 32 ayat 18. Jadi begini, Musa itu menyanyi sebelum dia meninggal. Itu pasal 32. Musa menyanyi sambil bernubuat untuk tiap-tiap suku Israel. Nah sebelum itu ini nyanyiannya. Dia kalau memanggil Tuhan itu gunung batu, ya, batu karang, bukit batu, itu Tuhan. Udah dapat? Baca 1, 2, 3. Nah stop. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Yang memperanakkan papa atau mama? Nah inilah firman yang memberitahu kita, dia itu mama yang memperanakkan. Terus setelah kau lalaikan, kalimat berikut 1, 2. Dan engkau telah lupakan? Ya telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Nah kalau melahirkan papa atau mama? Awas ada laki-laki melahirkan. Melewat hidungnya. Berarti di ayat itu Tuhan papa atau mama? Jelas mama. Nah ternyata saya baru ketemu, satu kali ketemu orang Yahudi. Siapa pernah dengar kata El Shaddai? Sering itu kan? Nah ternyata kata El Shaddai dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan yang menyusui. Nah kalau Tuhan yang menyusui berarti mama. Jadi dia papa dan mama. Tapi dalam hukum internasional, mama hebat karena melahirkan, tapi tetap disebut nyonya siapa atau ibu siapa. Betul tidak? Nggak boleh berdiri sendiri. Jadi walaupun ada papa dan mama, tapi tetap
Satu. Ini rahasianya. Nah, sekarang kita ketemu yang ketiga. Tadi yang pertama, kita dunia berasal dari satu. Dua, Wahyu 5:9, semua sudah dibeli. Jadi siapa memiliki semua manusia? Yang membeli Tuhan Yesus. Jadi kita satu keluarga, dimiliki oleh satu orang yang sama. Sekarang hal ketiga, ternyata kita ini satu papa dan mama. Kok gak ada yang amin? Amin. Yaitu papa di surga. Jadi orang tua seluruh manusia di bumi. Ini hebat sekali. Nah, sekarang bukti yang terakhir. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11. Ternyata mereka masing-masing di satu ayat ini artinya beda. Pelan-pelan. Ya, ayo kita baca per kalimat. Ibrani 2 11. 1, 2, 3. Betul, ada 3 kali kata mereka. Sebab ia yang menguduskan. Di situ siapa ianya? Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, siapa mereka di sini? Seluruh manusia, seluruh manusia. Ya. Terus ada kata mereka yang kedua, mereka berasal dari satu. Satunya huruf besar atau huruf kecil? Ini penting. Nah, berarti siapa yang satu itu? Bukan huruf besar kok. Tuhan Bapa di surga yang ada mama juga. Ini jelas sekali bahwa antara Tuhan Yesus dengan semua manusia di dunia itu asalnya dari satu. Dari siapa? Dari Bapa di surga. Nah, mereka di kalimat kedua itu siapa? Iya, kita dengan bukan. Baca ini pelan-pelan aja. Ia yang menguduskan. Dan mereka yang dikuduskan. Ya, dengar. Kalau ini digabung, kata gantinya apa? Bukan dong. Bukan. Ini kita ngomong orang lain loh, bukan diri kita. Iya, nah, mereka. Jadi merekanya siapa? Yesus dan manusia yang dikuduskan. Itu jadi satu. Ya toh, misalnya saya beri contoh siapa ya? Lukas, siapa Lukas? Mana ada Lukas? Lukas, nama Lukas siapa? Usul Lukas dari mana? Papanya marah, kamu tahu nggak? Kamu ganti-ganti namanya. Namamu siapa? Jackson. Nah, Yehuda. Kamu tahu Yehuda atau siapa di sini? Nah, Yehuda tahu. Kalau saya berkata Yehuda dan Jackson, kita bilang mereka. Nah, maka itu ia yang menguduskan, Tuhan Yesus, dan mereka yang dikuduskan. Kalau disebut berdua jadi mereka. Nah, mereka yang ketiga beda lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka ketiga di sini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebab sampai sekarang masih ada nggak yang belum percaya Tuhan Yesus? Masih. Nah, itu belum termasuk mereka di ketiga. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui mereka. Itu kita sekarang yang di sini. Sebagai apanya? Saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak malu mengakui kita adiknya, saudaranya, berarti kita berasal dari yang satu enggak? Satu keluarga. Ngerti maksud ini? Hebat ya? Ngerti enggak? Belum enggak ngerti? Kamu belum gini? Ngerti enggak? Oke. Itu sebabnya Yesus tidak malu. Teruskan. Baca Alkitabmu, tidak malu apa? Ayo, tidak malu apa? Siapa namamu?
Siapa? Aurel. Kalimat terakhir aja Aurel baca. Itulah sebabnya. Nah, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka di kalimat terakhir ini bukan termasuk semua manusia di dunia, tapi mereka itulah kita yang sudah ditebus dan percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita adalah saudara-saudara Tuhan Yesus, berarti orang tua kita sama gak? Yaitu Bapa di surga. Bukan orang lain kita. Jelas ya Aurel? Ya, ini cara kita belajar Alkitab. Kita sudah dapat 4 hal. Bahwa kita ini bukan orang asing satu dengan yang lain. Saya ulangi lagi yang pertama tadi, Kisah Rasul 17:26, berasal dari satu orang saja. Berarti kita satu keluarga, walaupun beda-beda kulit, beda budaya, bahasa dan sebagainya. Yang kedua, Wahyu 5:9, sudah dibeli, berarti dimiliki oleh satu orang, maka kita satu saudara lagi. Yang ketiga, ternyata papa mama kita sama, berarti kita saudara dengan keluarga besar seluruh dunia. Yang keempat, Ibrani 2:11, ternyata kita ini adik-adiknya Tuhan Yesus, satu keluarga besar. Nah, ini yang buat setan tidak suka. Maka itu diadu domba. Karena agama perang, karena suku perang, karena beda ini perang. Kita ini satu keluarga besar. Sekarang lebih kacau. Ngerti nggak berita? Negara-negara Arab sedang perang dengan Qatar. Ya, padahal mereka satu bahasa, mereka satu rumpun dari Ismail. Ribut. Ini perbuatan iblis. Jadi masalah yang terjadi itu bukan cuma di Indonesia, sehingga banyak orang ingin merusak. Ternyata negara-negara lain pun punya masalah yang sama. Ini perbuatan iblis. Nah, setelah kita tahu firman ini, salah atau tidak kalau kita menyeragamkan semuanya? Salah atau tidak? Salah. Kita harus beda-beda semua, nggak bisa seragam, tapi tetap satu keluarga, bukan musuh. Jelas? Nah, kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Untuk berkuasa, kan supaya, ada kata itu dah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa. Nah, tadi saya sudah tunjukkan, untuk berkuasa harus ada apa? Negara, ada pemerintah. Jadi pemerintahnya beda-beda tidak seluruh dunia? Beda, karena masing-masing punya perbedaan. Nah, negara itu seperti rumah. Rumah perlu fondasi enggak? Perlu. Nah, apa fondasi negara kita? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu fondasinya. Nah, kalau akhir-akhir ini fondasi itu digoyang, ingin diganti batu yang lain, pasti rumahnya roboh. Nah, ini yang berbahaya sekali. Di semua negara di dunia pasti punya fondasi. Kalau tidak runtuh. Ngerti ya? Jadi fondasi kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu nggak bisa diubah. Itu sejarah. Nah, kalian baca sendiri, belajar sendiri pasti ada. Masih pakai nama PMP atau apa? PPKN ya, dengar itu. Belajar. Apa? Kenapa tertawa? Oh, gurunya. Iya. Jadi ini. Oke, saya stop. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo tanya. Ayo, ngerti semua atau tidak ngerti semua ini? Ngerti? Betul? Jadi kita perlu bermusuhan? Walaupun beda bahasa, beda agama, beda budaya, beda wilayah. Tidak. Kita dari satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan negara Malaysia, dengan negara Papua Nugini, dengan negara Singapura yang dekat-dekat kita ya, yang tetangga langsung. Kalau kita ke selatan Papua, negara Australia. Kita ini beda-beda negara, beda bahasa juga, tapi tetap satu keluarga besar. Jadi tidak boleh mendiskusikan masalah perbedaan, tidak. Bagaimanapun juga, ya. Nah, ini poin penting. Poin penting. Dengar, saya minta semuanya dapat. Kenapa?
Ini poin penting ya, supaya kalian bisa menerangkan kepada teman-teman dan kelompok manapun. Satu kali kalian akan meninggalkan Nabire, kalau sudah selesai kelas 12 akan ke daerah lain. Nah, tekankan hal itu. Ini yang penting. Sebutkan kepada saya, ternyata ada satu hal saja yang Tuhan tidak pernah berikan kesempatan manusia untuk memilih. Semuanya boleh. Saudara lahir dari Nabire, lulus SMA, mau ke Amerika, terserah. Betul? Mau pindah ke Papua Nugini, terserah. Tuhan melarang tidak kalau kita mau kemana-mana? Tidak. Kalian nanti suatu hari mau buat rumah, misalnya, terus punya ide pintunya ngadep ke atas, terserah. Tuhan tidak pusing. Entah? Satu kali ada anak Nabire punya apa itu istilahnya, ide aneh, pakai sepatu tapi tumitnya di tengah. Tuhan pun bilang terserah. Entah? Misalnya satu kali nggak tahu kalian mimpi apa, makan nggak mau pakai sendok, nggak mau pakai tangan, langsung pakai mulutmu, terserah. Ngerti maksudnya? Apa saja. Misalnya saudara mau buat rumah di laut, silakan. Tuhan nggak pusing. Mau lihat rumah di pohon, buat silakan. Maka itu ini hanya ada satu yang dia tidak boleh menyerahkan kepada manusia. Orang tua, bukan. Dosa, terlalu rohani itu. Pasangan, pasangan bisa milih sendiri kok. Tuhan nggak pernah ngatur. Iya, hampir betul. Keluarga, hampir betul. Coba sebutkan lebih panjang. Nah, bukan lahir di mana? Salah. Naik lagi. Siapa ngelahirin? Bukan. Kalimatnya coba diubah. Siapa besarin? Bukan. Apa? Apa? Lahir dari keluarga mana? Apa? Tempat lahir. Tempat lahir. Bukan. Oke. Hampir betul. Soal lahir semua. Tapi begini, dengarin. Tuhan tidak pernah minta kepada kita suruh milih. Waktu kita mau dilahirkan, Tuhan nggak tanya, ayo kamu milih Pak Ridel misalnya. Aku melahirkan ke bumi. Kira-kira kamu milih lahir dengan bangsa apa? Itu Tuhan berikan nggak pilihan pada kita? Tidak. Ini yang luar biasa. Artinya, stop, sudah jangan diskusi. Jelas nggak maksud saya? Yang lain terserah manusia. Tapi satu yang dia tidak pernah berikan. Suruh milih kita lahir dengan bangsa siapa. Maka itu jahat. Kalau ada manusia membenci manusia lain, itu jahat. Betul? Loh, iya atau tidak? Jadi kalau kita orang Toraja, kita orang Tionghoa, orang Batak, orang Papua, orang mana saja, itu Tuhan yang menentukan. Sebab kita tidak bisa milih. Jadi catat, kalau ada orang membedakan kesukuan warna kulit, itu istilahnya apa? Rasis. Rasis itu lebih jahat, lebih goblok, lebih rendah daripada anjing. Loh, betul tidak? Anjing pernah beda-bedakan nggak? Kamu anjing jenis apa? Entah, kalau mereka kumpul nggak tanya, kamu anjing kampung mana? Ada nggak begitu? Nggak ada. Sapi juga tidak, kuda, babi, kucing nggak pernah tanya. Ikan di laut pun nggak pernah tanya, kamu ikan jenis apa? Iya, mau bubara, ya mau baronang, mau ikan apa ya, goropa, terserah, nggak ada yang tanya. Hanya manusia yang kurang ajar, betul? Kita membeda-bedakan tidak bisa. Maka itu tidak boleh ada di antara kita yang menyesal. Kenapa aku Ambon? Terus mau apa kamu? Kenapa kau Toraja? Terus mau jadi apa? Betul? Kita harus bersyukur lahir dengan bangsa apa? Karena Tuhan yang milihkan. Maka itu tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Itu kejahatan buat Tuhan. Ngerti nggak? Nah, ini yang paling penting.
Begitu kalau tema kita ini adalah apa? Aku Pancasila dan aku Indonesia. Ini kebenarannya. Karena kita berasal dari satu orang saja. Yang kedua, kita sudah dibeli. Jadi dimiliki oleh satu pribadi. Yang ketiga, papa mama kita sama, pencipta alam semesta. Yang keempat, nah, kita ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Yang kelima sekarang ini, bahwa kita tidak bisa memilih mau lahir dengan bangsa apa. Maka itu kalau ada teman-temanmu nyebut suku, tegur dia. Gak boleh ngomong soal suku. Karena kita tidak bisa milih lahir dengan bangsa siapa. Ini dahsyat sekali pengertian ini. Maka itu gak boleh ada perbedaan, gak boleh ada perang suku lagi. Kita satu keluarga besar. Ayo ngomong 1, 2, 3. Aku Pancasila dan aku Indonesia. Kita semua dari satu keluarga besar. Jelas ya? Jadi gak boleh ada perbedaan. Agama kita boleh beda-beda, tidak masalah. Agama itu buatan manusia kok. Itu usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi yang benar, Tuhan kita satu. Amin. Saya tanya, ada yang mau tanya lagi? Ayo. Ada yang mau tanya? Jelas ya? Jadi tidak boleh bermusuhan. Beda suku, beda agama, beda budaya, beda bahasa, kita tetap satu keluarga. Kalau dunia semuanya berpaham ini, dunia aman tidak? Aman, nggak ada perang lagi. Catat ya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang hebat. Jadilah pemimpin-pemimpin yang hebat pada hari-hari nanti lewat hidup ini. Berterima kasih kepada Bapak Ibu guru pendidik kalian karena mereka berjuang untuk kalian. Ya, Tuhan memberkati kalian semuanya.